Hari ini semua orang percaya merayakan dan memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan dalam peribadahan ini kita dipayungi dengan tema yang diturunkan oleh Lembaga GPI Papua lewat bidang IAI. Roh Kudus melengkapi untuk bersaksi di tengah dunia yang berubah. Dan subtema kita, meneruskan karya Kristus di tengah dunia. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 mengkisahkan tentang peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Dan dalam penampakan itu juga Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah kehendak dan perkenaan Allah dalam rangka penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah bagi dunia melalui Yesus Kristus. Yesus harus menjalani seluruh proses pengutusan yang Allah percayakan baginya, mulai dari ia melayani, menderita, mati, bangkit, dan akan naik ke sorga sesuai dengan nubuatan yang disampaikan dalam perjanjian lama lewat kitab Taurat, Mazmur, dan kitab-kitab Musa. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang percaya dalam panggilan pengutusan kita di dunia ini sebagai saksinya, sebagai murid-muridnya, dan sebagai waris kerajaannya? Lukas 24 akan mengajarkan kita bagi kita di hari ini tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi Kristus di tengah siara hidup yang Dia percayakan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi saksi, seseorang bukan hanya perlu tahu apa yang disaksikannya, tetapi juga perlu kesiapan mental. Kesiapan ini penting agar ia mampu meyakinkan orang lain untuk menerima dan mempercayai kesaksiannya. Kita pernah melihat sebuah kisah yang sangat trending di beberapa waktu lalu tentang peristiwa kematian Brigadir Yosua, di mana dalam peradilan yang dilakukan di Indonesia dalam kasus ini menampilkan berbagai saksi terhadap peristiwa yang dimaksud, sehingga persidangan itu cukup panjang dan menyita perhatian akibat dari para saksi yang berbelit-belit dalam menyampaikan kesaksiannya. Hal yang paling penting dalam persidangan itu adalah semua saksi harus bersumpah di depan hakim dan jaksa untuk memberikan keterangan yang benar, yang jujur sesuai dengan fakta yang terjadi. Sebab kejujuran adalah kunci utama agar masalah hakim dapat memutuskan hukum secara adil. Karena itu menjadi saksi pada sebuah peradilan tentu tidak mudah, sebab ia memegang kunci dari persoalan atau masalah yang ia saksikan. Dan hal ini pun tampak dalam peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan Yesus, mulai dari kematiannya, kebangkitannya, hingga kenaikannya. Bahwa selama perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya,
Para murid menjadi saksi segala peristiwa yang dilakukan oleh Yesus, yang dialami oleh Yesus. Mulai dari kisah pelayanannya, mujizat-mujizat yang dia lakukan, ajaran-ajaran yang dia beritakan, sampai pada ketika dia menjalani masa dan waktu di mana dia harus menyelesaikan misinya di dunia ini lewat kematiannya, kebangkitannya, hingga kenaikannya ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ia mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Maka hal pertama yang dilakukan Yesus adalah Yesus kembali memberitahukan sebuah penegasan kepada para muridnya bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, tentang Mesias yang menderita, mati, disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Peristiwa demi peristiwa itu semua dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan manusia. Dan peristiwa itu semuanya disaksikan oleh para murid dengan mata mereka sendiri. Semua hal yang terjadi atas diri Yesus. Dan lewat firman ini, ketika Yesus hendak naik ke sorga, dia minta kepada para muridnya untuk memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan kepada semua orang di dalam nama Yesus. Sebab hanya di dalam nama Yesus pengampunan dosa diberikan kepada setiap orang yang menyesali dosa-dosanya sehingga ia memperoleh keselamatan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Yesus dalam ayat 49, Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan kepada para muridnya. Mengapa harus ada Roh Kudus? Karena Yesus tahu bahwa tanggung jawab para murid dalam pekerjaan pemberitaan Injil tidaklah mudah untuk dilakukan. Sebab Yesus kenal setiap muridnya dengan karakternya, dengan sifatnya, dengan kehidupan yang selama itu dijalani Yesus bersama murid-muridnya. Karena itu Yesus menjanjikan kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi para murid dalam memberitakan Injil. Roh Kudus yang akan bekerja dalam diri para murid untuk bersaksi tentang Kristus, melakukan tanda-tanda mujizat. Roh Kudus yang akan menolong para murid untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia, untuk berani bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan hal yang ketiga yang Yesus lakukan adalah memberkati murid-muridnya. Berkat ini merupakan peneguhan otoritas bagi para murid sebagai pemberita Injil yang akan melanjutkan karya Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kisah yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya sebelum dia terangkat ke sorga. Mengapa Yesus harus terangkat ke sorga dan tidak lagi tinggal di dunia? Dia berkata bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Maka janji itu memberi pengharapan bagi setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus, bahwa kita akan memperoleh kehidupan kekal hanya di dalam Yesus Kristus yang telah melakukan penyelamatan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya.
Dan yang berikut, Yesus memberi kita perintah tanggung jawab pengutusan untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya, kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Kita mengenal Yesus hanya lewat iman percaya kita. Kalau para murid di masa lampau berjalan bersama Yesus, makan bersama Yesus, tidur bersama Yesus, tetapi ternyata ada juga yang masih ragu tentang kemesiasannya. Saat ini sebagai orang percaya, kita hanya beriman bahwa Yesus itu Tuhan penyelamat kehidupan kita. Kita tidak pernah menyaksikan Yesus melakukan mujizat, merubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Lazarus yang mati. Kita tidak menyaksikan itu. Tetapi hari ini kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita hanya dengan iman. Maka sungguh berbahagia kita yang tidak melihat segala perbuatan-perbuatan besar Yesus, tetapi percaya akan kuasanya yang besar dalam hidup kita. Dalam keyakinan itu kita diutus ke tengah dunia ini untuk menjalankan pemberitaan Injil, bersaksi tentang siapa itu Yesus bagi dunia, bagi sesama, supaya mereka memperoleh keselamatan seperti kita yang telah diikatkan Yesus dalam janji kekal untuk menjadi milik kepunyaannya. Tugas kita memberitakan Injil, bersaksi tentang Yesus. Tidak mudah, tidak gampang, karena kita harus memberi kesaksian sesuai dengan fakta, bukan kita bersaksi tentang sesuatu yang tidak ada, tetapi kita bersaksi tentang Kristus yang benar-benar mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kehidupan kita yang percaya kepadanya. Maka melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di hari ini, kita diajarkan oleh kebenaran firman ini untuk menjadi saksi Kristus yang setia di sepanjang kehidupan kita. Dalam panggilan pengutusan yang Tuhan Allah percayakan bagi masing-masing kita, maka kita harus benar-benar menjadi saksi yang benar, yang jujur, mengatakan ya dan tidak. Sebab kita mengikuti keteladanan Kristus yang kita imani, menyatakan kebenaran di atas kebenaran, kejujuran di atas kejujuran. Terkadang dalam kehidupan kita, permasalahan terjadi di lingkungan persekutuan kita hanya karena kesaksian kita yang salah. Ketika kita menerima sebuah perkataan dari seseorang yang hanya sependek gini, kita bikin sampai panjang begini kepada orang lain. Akhirnya masalah jadi besar dan mengacaukan sebuah persekutuan. Kita diajarkan untuk mengatakan ya, benar, dan tidak, bukan putar balik kata.
Kita diajarkan untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya. Kita diajarkan untuk mempersatukan persekutuan kita dengan hal-hal yang benar, bukan menjadi sandungan dalam sebuah persekutuan hanya karena kesaksian kita yang salah. Terkadang dalam persekutuan itu masalah terjadi karena kita salah bicara. Sehingga pada akhirnya kita satu dengan yang lain mulai ada dalam kerenggangan sebuah hubungan. Maka firman ini mengajarkan kita untuk menyatakan dan mengatakan sesuatu yang fakta, yang nyata, bukan rai-rai. Kita diajarkan untuk berkata yang jujur, sehingga tidak jadi salah paham dalam sebuah persekutuan. Kita tidak diajarkan untuk bersaksi dusta dalam kehidupan kita, tetapi kita diajarkan untuk berkata yang benar dalam hidup ini. Sebab hanya orang benar dan orang jujur yang akan menerima kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita berjalan dalam kebenaran dan kejujuran dalam hidup ini, maka kita akan menyaksikan perkara-perkara Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Mari kita latih diri kita untuk berkata yang jujur dalam hidup kita, tidak menjadi saksi dusta dimanapun kita berada. Sehingga kadang pembicaraan kita belum tahu pasti ini betul ataukah tidak, kita sudah menyampaikannya kepada orang lain. Jatuhnya fitnah, kita berdosa. Maka dalam pergumulan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, firman Tuhan di hari ini mengajarkan kita untuk menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita dalam ladang gumul pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pengabdian, kehidupan keluarga, rumah tangga kita, melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Jangan kita menganggap setiap pergumulan kita dalam tanggung jawab kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita itu beban. Tetapi kita harus memahami dengan benar bahwa apapun yang kita jalani, gumuli dalam pekerjaan kita, dalam pengabdian, dalam pelayanan kita, di tengah hidup rumah tangga kita, di tengah kita mengabdi dan bekerja, bahkan dalam pelayanan kita, itu adalah tanggung jawab yang sementara dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan di dunia ini. Maka lakukanlah dalam kesetiaan dan ketaatan tanpa persungutan. Sebab kalau kita sudah bersungut dalam hidup, maka kita sesungguhnya tidak mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini. Dan itu bukan sebuah kebetulan ketika Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab dalam kehidupan, baik di tengah keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Maka hargai tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu dengan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Dalam pergumulan pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai pelayan-pelayannya, sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, mari kita berjalan dalam ketaatan untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kita. Kita ini surat Kristus yang terbuka. Orang kenal Tuhan yang kita imani lewat sikap hidup kita. Maka kalau kita melakukan yang tidak baik,
orang lain akan berkata, dia agama apa? Tuhan yang dia imani itu siapa? Kita gambar Allah. Kita berjalan bawa identitas kekristenan kita, yaitu Kristus. Maka mari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di hari ini sebagai murid-murid Kristus yang sudah dimeteraikan sebagai waris kerajaan Allah. Tempat itu sudah Dia sediakan bagi kita semua. Tinggal bagaimana kita merespon janji dan pengharapan yang Tuhan Allah sediakan bagi kita dengan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Sebab dalam kitab Yohanes dan Wahyu mengatakan bagi kita bahwa yang akan melihat wajah Tuhan hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tidak ada yang lain. Bahkan Injil kitab Wahyu mengatakan bagi kita dalam janji yang disediakan Tuhan untuk kehidupan kekal bersamanya. Yohanes dalam Wahyu mengatakan bagi kita di Wahyu 21 dan 22. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Itu berarti mereka-mereka ini tidak lagi punya kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan kekal yang sudah disediakan Allah. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Kerajaan itu sudah disediakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sekarang waktunya kita untuk membenahi diri, melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, menjauhi yang jahat, lalu hidup dalam kekudusan dan kebenaran bagi Tuhan, supaya kita akan masuk ke dalam tempat yang sudah disediakan Allah dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Mari kita pulang dalam pergumulan hidup kita. Lakukanlah apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh janji pengharapan dalam jaminan yang sudah Dia sediakan bagi kita semua. Selamat merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tetaplah hidup dan menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan dan menjadikan Dia Tuhan atas seluruh hidup kita. Maka kemanapun kita melangkah, kita akan berjalan hanya menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.